Selamat pagi sahabat Ipari Kabupaten Sidoarjo. Berjumpa kembali dengan kami podcast Agama Buddha. Saya ucapkan selamat pagi dan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suara dakwah Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berhikmat untuk umat. Ya. Kali ini saya mendatangkan narasumber langsung dari orang yang sudah tidak diragukan lagi ya ilmu agama Buddhanya. Beliau ini adalah seorang guru dan juga sedang menempuh pendidikan di Institut Nalanda Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Niko akan membawakan dengan sangat antusias tentunya. Kami undang langsung dengan tema membawa pencerahan dan jalan kedamaian di tengah masyarakatnya, yaitu memaknai Trisuci Waisak. Ya, mungkin langsung saja Pak Niko bisa disampaikan apa sebenarnya Trisuci Waisak itu. Oke, terima kasih Pak Guntono selaku penyuluh agama Buddha di Kabupaten Sidoarjo. Izin kami akan menjelaskan. Jadi mungkin kalau perayaan Waisak khususnya di Indonesia ini bagi umat awam itu akan mengingat momen atau peristiwa ketika di Candi Borobudur ini banyak pelepasan lampion. Iya. Ya, ini kan momen setahun sekali yang ditunggu sebetulnya sama masyarakat. Yang datang bukan hanya umat Buddhis saja yang antri. Kalau istilahnya itu ada war tiketnya. Iya. Jadi hanya hitungan menit sudah habis. Tapi momen Trisuci Waisak ini adalah kita ini memperingati tentang kelahiran Pangeran Siddhartha yang bakal menjadi calon Buddha, lalu pencapaian pencerahan atau penerangan sempurna, dan juga mangkat atau wafatnya Sang Buddha, atau kalau dalam istilah Buddhis itu Sang Buddha Parinibbana. Jadi apa kaitannya dengan lampion-lampion yang diterbangkan di Candi Borobudur yang menjadi viral, yang menjadi daya tarik tersendiri setahun sekali event yang ditunggu. Jadi lampion-lampion ini adalah simbol. Artinya ini kita menyalakan pelita di dalam diri kita. Pelita apa yang perlu dinyalakan? Yaitu pelita tentang kebijaksanaan dan cinta kasih. Ini yang harus kita munculkan dan kembangkan setiap memperingati momen Trisuci Waisak. Seperti itu Pak Guntono. Ya, oke. Jelas ya bahwa kita di dalam momen Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Kita tahu bahwa Pangeran Siddhartha ini adalah anak seorang raja, lahir di Taman Lumbini di negara Nepal kalau saat ini, dan kemudian adalah memperingati pencerahan di mana Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi setelah beliau menyiksa sekitar 6 tahun lamanya, dan kemudian adalah kemangkatan dari Sang Buddha sendiri. Beliau mencapai pencerahan sempurna dan kemudian wafat di Kusinara pada usia 80 tahun ya. Dan ini setiap tahun pasti diperingati. Kira-kira apa pesan Pak Niko untuk umat Buddha Sidoarjo khususnya? Pesan khususnya bagi warga Sidoarjo tentang perayaan Waisak termasuk tadi mencapai pencerahan. Kita ambil momen mencapai pencerahan dulu, yaitu bahwa kalau Sang Buddha dulu pencerahan adalah dengan bertapa sekitar 6 tahun ya di dalam hutan, akhirnya mencapai pencerahan. Di zaman kita ini kan sudah zaman era modern, tidak mungkin juga kita ini perlu ke hutan untuk mencari pencerahan. Sekarang kita ke hutan mencari pencerahan bukan yang pencerahan yang didapat, malah kita jadi santapan hewan buas di sana ya. Tapi apa pencerahan yang bisa kita petik di kehidupan yang modern, yaitu kita bisa bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Artinya seperti ini, mungkin kita sudah terbiasa di Sidoarjo khususnya ketika melihat jalanan yang macet. Kalau dulu ada perempatan fenomenal, perempatan Gedangan itu macetnya kan luar biasa. Kalau dulu kita ini terjebak macet, muncul perasaan emosi, gampang marah. Tapi ketika kita sudah mau berubah menjadi sabar, menerima proses, oh iya karena ini macet, karena memang ini jam kerja. Ketika kita bisa sabar, kita bisa healing, kita bisa waspada, menyadari bahwa oh iya ini memang jam-jamnya macet,
Jadi kita tidak perlu marah. Ini salah satu proses kita mencapai pencerahan. Ada juga contoh mungkin media sosial ini sekarang kan lagi gencar membaca berita-berita hoax, berita-berita tidak benar. Kalau kita ini bisa mencapai pencerahan, kita belajar mencapai pencerahan ketika menerima berita yang tidak benar, kita tidak gampang tersulut emosi. Jadi kita bisa terima, kita bisa analisis dulu berita ini benar atau tidak. Jadi tidak gampang tersulut emosi. Istilahnya bukan menjadi seseorang yang memiliki sumbu yang pendek, gampang terbakar. Nah, inilah proses pencerahannya. Jadi yang kedua tadi adalah kemarin kita juga di Sidoarjo, Pak Gun, ada kegiatan Indonesia Work for Peace. Nah, ini teman-teman IPARI sangat luar biasa ini membantu para biku yang melaksanakan upacara prosesi tudong jalan dari Bali sampai ke Borobudur. Infonya hari ini sampai di Malioboro, Jogja sudah, berarti tinggal sedikit lagi ya, sampai Borobudur. Nah, khususnya di Sidoarjo kemarin kami mengapresiasi teman-teman IPARI menyambut dari ujung selatan Sidoarjo di Pusdik ya kemarin ya. Titik awalnya di Pusdik Sabara sampai di kantor Kementerian Agama di Juanda. Inilah yang dinamakan dengan kedamaian. Jadi untuk mencapai sebuah kedamaian khususnya, kita harus mempraktekkan, bukan hanya sekedar jargon atau retorika semata. Kita deklarasi damai, kita harus damai. Tapi itu hanya diucapkan di podium, di mimbar, tetapi nggak dipraktekkan. Ini kan ya percuma. Jadi kemarin warga Sidoarjo kami ucapkan terima kasih juga teman-teman IPARI, seluruh warga Sidoarjo yang telah menyambut para biku yang sedang jalan melintas di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan hangat, menyambut mereka dengan hangat, menyambut mereka dengan antusias, walaupun berbeda-beda. Yang saya ambil Pak Guntono kemarin juga salah satu kegiatan saya upload di media sosial itu menjadi kalau bahasa TikToknya itu FYP. FYP itu ratusan ribu ketika umat Muslim khususnya mereka berdana, kalau dalam istilah Buddhis, sodakoh kepada para biku yang jalan di tengah malam. Ada juga pada saat posisi para biku ini beristirahat di Masjid Besar Al-Hidayah Gedangan. Nah, ini dibantu sama teman-teman IPARI. Kita berhubungan dengan takmir masjid, meminta izin untuk singgah. Awalnya itu begini Pak Gun. Kita hanya izin untuk di depan waktu itu, buat istirahat di depan. Ternyata saya ini kaget, ternyata sama takmir dan pengurusnya itu dipersilakan berkenan masuk dan istirahat di dalam. Ini kan luar biasa. Nah, disinilah kedamaian itu bisa muncul dari kita mempraktekkan, bukan hanya sekedar retorika atau jargon. Nah, kalau hanya retorika, jargon, kedamaian di mimbar, di panggung, ya yang damai ya di atasnya, tetapi di akar rumput belum tentu damai. Jadi kedamaian itu bisa muncul ketika kita mempraktekkan seperti itu, Pak. Kementerian Agama sangat gencar ya mengkampanyekan moderasi beragama. Jika dikaitkan dengan momentum Waisak, bagaimana ajaran Buddha memandang nilai toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Sidoarjo yang sangat majemuk ini? Dalam ajaran Buddha kita memiliki fondasi konsep jalan tengah atau Majjhima Patipada. Jadi ketika Kementerian Agama ini membuat istilah moderasi beragama, jadi langsung ya kita ambil di agama Buddha ini sudah ada sebetulnya, yaitu jalan tengah, jalan yang tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Jadi jalan tengah ini berarti kita bisa istilahnya menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di kanan, bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di sisi kiri. Yang artinya kita bisa terus jalan berdampingan, sama seperti kegiatan Indonesia Work for Peace itu tadi, walaupun berbeda. Teman-teman Nasrani ketika para biksu lewat, ini yang saya dapat kiriman video dari teman-teman itu, mereka merayakan hari kenaikan Yesus Kristus pada saat itu tanggal 14. Dan mereka menyempatkan untuk keluar dari gerejanya
untuk menyambut dan memberikan minum. Ini kan luar biasa. Masyarakat Sidoarjo ini memang sudah sangat-sangat luar biasa dalam hal kerukunan, dalam hal moderasi beragama. Ini adalah wujud meta atau cinta kasih yang selama ini terbentuk di masyarakat Sidoarjo itu. Seperti itu, Pak Gun. Ya. Ya, luar biasa ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup podcast kita hari ini, apa pesan moral dan harapan Waisak yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat religi? Oke, mari kita jadikan momentum Trisuci Waisak ini untuk merefleksikan kembali kualitas batin kita. Jadi mari kita jaga ucapan kita jaga perbuatan kita jaga pikiran kita, karena ketika diri kita ini damai, ya kedamaian itu dimulai dari diri sendiri. Ketika diri kita ini damai, orang-orang di sekitar ini juga akan damai. Kalau orang-orang di sekitar kita ini damai, masyarakat yang ada di luar juga akan merasakan kedamaian. Jadi sebelum kita ini meminta orang untuk berdamai, apakah diri kita ini sudah berdamai dengan batin kita sendiri? Nah, jadi kita mulai dari diri kita sebarkan cinta kasih, sebarkan kedamaian, dimulai dari diri kita. Itu pesan saya, ya. Pak Gundono. Demikian ya podcast kami, dan narasumber sudah menyampaikan pesan dalam rangka Hari Trisuci Waisak 2026 ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube IPARI Sidoarjo. Dan bila mana di dalam selama kami podcast ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang mungkin tidak mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Namo Budaya.